Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul di majelis ini melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dari buku Mudah Berbahasa Arab, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi, majelis yang menambah kebaikan bagi kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperberat timbangan amal kebaikan kita melalui wasilah thalabul ilmi yang kita laksanakan di majelis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga jadikan jalan kita dimudahkan untuk menuju surganya, karena di dalam hadis disebutkan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita terangkan perbedaan buku muda berbahasa Arab dibandingkan dengan buku-buku yang lain yang digunakan untuk mempelajari bahasa Arab. Bukan buku muda berbahasa Arab lebih baik, ya, tapi insya Allah buku muda berbahasa Arab menjadi satu puzzle atau tangga yang memang dibutuhkan sebelum belajar kitab-kitab yang lain. Ya, sebelum belajar kitab-kitab yang lain. Ya, sehingga bukan lebih baik, ya, tapi menjadi wasilah untuk mempelajari kitab-kitab yang lain. Dan sudah kita terangkan yang dibutuhkan untuk bisa berbahasa Arab. Nah, ada 3. Ada mufradat atau kosakata, kemudian ilmu shorof, cara mengubah bentuk kata, kemudian ilmu nahwu, cara merangkai kata dalam satu kalimat. Dan insya Allah di buku mudah berbahasa Arab semuanya kita jadikan ya menjadi satu, ya, karena dari yang sederhana kemudian lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, dan ya lebih tinggi lagi. Nah, sehingga ya insya Allah tidak kita pisah seperti ya di kitab-kitab yang lain, ada yang fokus hanya di mufradat dan muhadatsah saja, ada yang fokus di ilmu shorof saja, ada yang fokus di ilmu nahwu saja. Tidak, ini semua kita jadikan sebagai satu kesatuan yang menjadikan kita punya gambaran utuh ya terkait dengan bahasa Arab, yang dengannya menjadikan kita lebih bersemangat di dalam belajar bahasa Arab. Dan ketika mendalami apa yang ada dalam bahasa Arab, yang ada ya, jadi semakin takjub kita. Ya, seperti seseorang yang diajak keliling Jakarta dengan melewati setiap jalan protokol, dan dia membayangkan dan menguasai apa yang ada di map yang sedang dia pegang. Ya, maka semakin dia bisa menikmati perjalanan untuk keliling Jakarta. Pun demikian, ketika kita punya gambaran utuh terkait bahasa Arab, kitab apapun yang kita pelajari setelahnya ya menjadikan kita ya semakin bisa menikmati pembelajaran bahasa Arab. Dan kita akan buktikan kalau belajar bahasa Arab itu ya insya Allah mudah. Kenapa? Ya, ternyata kata di dalam bahasa Arab yang disebut kalimah, dan kalimat yang dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Wallahu a'lam. Ya, bagaimana dahulu diterjemahkan? Ya, jadi kata disebut kalimah dan kalimat disebut jumlah. Nah, kata atau kalimah dalam bahasa Arab ternyata hanya terdiri dari 3 jenis, yaitu isim, fi'il, harf.
Jadi kata dalam bahasa Arab ya cuma 3 itu. Isim, fi'il, dan harf. Masa cuma terdiri dari 3? Kok sulit? Kan harusnya secara logika mudah. Ya kan hanya tersusun dari 3 itu. Nah, kalau kita menjelaskan tentang ya satu persatu dari 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yang pertama isim. Apa sih isim itu? Secara sederhana bisa kita jelaskan, isim adalah kata yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, dan makna. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, dan makna. Contoh ada kata Muhammadun, Muhammad. Nah, Muhammad menunjukkan manusia, berarti dia isim. Asadun, singa. Nah, singa menunjukkan pada hewan. Nah, hewan berarti dia juga isim. Zahrotun, bunga. Bunga menunjukkan pada tanaman. Ya, berarti dia isim juga. Babun, pintu. Pintu menunjukkan benda mati. Isim juga. Nadhifun, bersih atau yang bersih. Menunjukkan kata sifat. Berarti dia isim juga. Istiqlalun, kemerdekaan. Menunjukkan pada makna berarti isim juga. Ya, maka setiap kata yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat dan makna masuk ke dalam kategori isim. Jadi mudahnya kata benda berakal atau tidak berakal berarti dia isim. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Dan secara sederhana, apa sih fi'il itu? Fi'il adalah kata yang menunjukkan pada pekerjaan yang terjadi pada masa lampau, sekarang, akan datang, dan juga kata perintah. Ya, jadi fi'il adalah kata yang menunjukkan pada pekerjaan yang terjadi pada masa lampau, sekarang, akan datang, dan juga kata perintah. Contoh, kataba, telah menulis. Nah, telah menulis berarti pekerjaan yang terjadi di masa lampau. Yaktubu, sedang menulis. Nah, sedang menulis berarti pekerjaan yang sedang terjadi di masa sekarang. Kalau kita tambahkan sayaktubu, akan menulis. Berarti aktivitas pekerjaan yang akan dikerjakan nanti. Kemudian uktub, tulislah. Ya, kata perintah yang memerintahkan untuk mengerjakan satu aktivitas pekerjaan. Jadi intinya kata yang menunjukkan pada aktivitas pekerjaan, nah dia fi'il. Mau pekerjaan yang terjadi di masa lampau, sekarang, akan datang, dan juga kata perintah yang memerintahkan untuk dilaksanakannya satu pekerjaan. Itu maksudnya di fi'il. Kemudian yang ketiga adalah harf. Apa itu harf? Secara sederhana, harf adalah kata yang maknanya tidak jelas kecuali jika disambung dengan kata yang lain. Jadi agar jelas makna harf, dia membutuhkan kata yang lain. Apa contohnya? Fi, di dalam. Kalau saya menyebutkan fi di dalam, ya pasti orang akan bertanya, iya di dalam apa? Kalau saya mengatakan fil baiti, di dalam rumah, oh ya saya paham. Atau misalkan wa, dan. Kalau saya membuat kalimat begini, hadara Muhammadun wa, telah hadir Muhammad dan. Iya, dan siapa? Dan apa? Ya, hadara Muhammadun wa aliyun. Telah hadir Muhammad dan siapa? Ali. Nah, baru dipahami. Atau lam, belum. Iya, belum apa? Lam aktub, aku belum menulis. Nah, jadi dipahami. Jadi setiap kata yang maknanya tidak jelas, ya maka masuk ke dalam kategori harf. Jadi intinya kata yang dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah cuman ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harf. Nah, isim gampangnya apa? Kata benda, berakal ataupun tidak berakal. Kalau fi'il, kata kerja atau kata perintah untuk mengerjakan satu aktivitas pekerjaan.
Kalau harf kata yang tidak jelas maknanya, kecuali disambung dengan kata yang lain. Nah, hanya 3 itu. Dan seluruh Al-Quran ya isinya cuma 3 itu. Dan kita ingin membuktikan ya kalau tadi bahasa Arab mudah untuk dipelajari, dan Al-Quran pun ya isinya hanya itu. Kita buka surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Nah, tidak jelas maknanya. Berarti dia harf. Ismi, nama. Nama. Ya, berarti benda, ya, maka dia masuk ke dalam kategori isim. Allah. Ya, isim juga. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Kata sifat, isim. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Kata sifat, isim juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, pujian. Ya, segala pujian. Ya, berarti isim. Kalau memuji baru fi'il. Kalau pujian, isim. Li, milik atau untuk. Iya, untuk apa? Untuk siapa? Tidak jelas, berarti harf. Allah, isim. Rabb, Tuhan, isim juga. Al-Alamin, semesta alam, isim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Kata sifat, isim juga. Ar-Rahim, yang maha penyayang, isim lagi. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Pemilik, bukan memiliki. Pemilik, berarti isim. Yaumi, hari, isim juga. Ad-din, pembalasan. Nah, bedakan pembalasan dengan membalas. Ya, kalau membalas dia fi'il, kalau pembalasan isim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Kepadamu, mu, dia isim. Na'budu, kami beribadah. Nah, pekerjaan, ya, aktivitas, berarti dia fi'il. Wa, dan, berarti dia harf, ya, dan apa? Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, mu, ya, dia isim. Nasta'in, kami mohon pertolongan, memohon pertolongan, dia fi'il. Ihdina as-sirat al-mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdi, tunjukilah, kata perintah, berarti dia fi'il. Na, kami atau kita, dia isim. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. As-sirat, jalan, dia isim. Al-mustaqim, yang lurus juga, ya, juga isim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Sirat, jalan, isim. Alladzina, orang-orang yang, isim lagi. An'amta, engkau beri nikmat, memberi nikmat. Nah, memberi nikmat dia fi'il. Alaihim, ala, atas, dia harf, tidak jelas. Iya, atas apa? Atas siapa? Dia harf. Him, mereka, isim lagi. Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang bukan dimurkai atas mereka. Orang-orang yang bukan. Orang-orang yang bukan, dia isim. Al-maghdubi, yang dimurkai, ya, kata sifat, isim lagi. Alaihim, atas mereka. Ala, atas, berarti dia harf, ya, atas apa? Atas siapa? Him, mereka, isim lagi. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Wa, dan, ya, dan siapa? Ya, tidak jelas. Harf. La, bukan. Iya, bukan apa? Tidak jelas lagi. Harf. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Ya, orang-orang yang sesat, isim. Ya, jadi Al-Fatihah yang dia rangkuman dari seluruh yang ada di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu rangkuman, ya, dari kitab-kitab samawi yang lain, ya, ternyata isinya hanya 3. Ya, komposisinya hanya 3. Isim, fi'il, harf. Dan ini yang kita pelajari dalam bahasa Arab. Nah, masa cuman 3 kok ya sulit untuk
dipelajari. Baik, ya jadi kata dalam bahasa Arab cuman ada 3 pola saja atau 3 jenis saja, isim, fi'il, dan harf. Kemudian kalau kalimat dalam bahasa Arab disebut ya dengan jumlah. Dan jumlah ini dalam bahasa Arab atau kalimat ya dalam bahasa Arab polanya cuma 2. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jadi cuma ada 2 pola kalimat dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Ya sederhananya jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Jadi kalau kita menemukan kalimat dalam bahasa Arab, kok diawali isim berarti jumlah ismiyah. Kok diawali dengan fi'il berarti jumlah fi'liyah. Dan hanya itu pola kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita jabarkan sedikit. Ya, jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Jumlah ismiyah ini terdiri dari 2 unsur penyusun utama, yaitu mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Ya, jadi mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah penjelas yang datang setelahnya. Disebut khobar. Contoh, at-talibu mahirun. Murid laki-laki itu pandai. Nah, at-talibu mahirun, murid laki-laki itu pandai. Jumlah apa? At-talibu murid laki-laki menunjukkan manusia, berarti isim. Berarti at-talibu mahirun jumlah ismiyah. Berarti at-talibu jadi mubtada, mahirun jadi khobar. Nah, jadi sepanjang apapun kalimat, kalau dia jumlah ismiyah, maka penyusun utamanya hanya mubtada dan khobar. Sisanya hanya tambahan. Nah, maka kalau kita paham mubtada dan khobar, selesai. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Nah, kalau kita jabarkan sedikit, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il, ya, kata kerja. Jumlah fi'liyah terdiri dari 2 unsur penyusun utama, yaitu fi'il dan fa'il. Jadi fi'il itu adalah kata kerja yang terletak di awal kalimat. Jadi kalau kita mendapati kalimat dalam bahasa Arab kok diawali dengan fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah tadi penyusun utamanya yang pertama fi'il yang ada di depan. Kemudian setelahnya adalah fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah subjek yang terletak setelah kata kerja, setelah fi'il. Jadi setelah fi'il kok ada subjek setelahnya, nah itu disebut fa'il. Contoh, hadara at-talibu. Hadara telah hadir. Berarti fi'il. Berarti hadara at-talibu termasuk ke dalam jumlah fi'liyah. Nah, penyusun utamanya apa? Berarti kalau jumlah fi'liyah, hadara jadi fi'il, at-talibu murid laki-laki jadi fa'il. Yaitu subjek yang terletak setelah kata kerja. Nah, cuman yang perlu kita pahami, di dalam bahasa Arab, kata kerja itu ada yang membutuhkan objek dan ada yang tidak membutuhkan objek. Nah, yang tidak membutuhkan objek itu disebut fi'il lazim. Ya, jadi fi'il lazim adalah fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, penyusun utamanya ya kalau jenis fi'ilnya adalah fi'il lazim, fi'il dan fa'il. Nah, kalau fi'il yang membutuhkan objek disebut fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi. Fi'il lazim tidak membutuhkan objek, fi'il muta'addi membutuhkan objek. Nah, kalau jenis fi'ilnya adalah muta'addi, maka ya terdiri dari fi'il, kemudian fa'il. Ini penyusun utamanya. Kemudian ada tambahan maf'ul bihi. Nah, maf'ul bihi itu objek yang dikenai pekerjaan. Contohnya, kataba at-talibu ad-darsa. Kataba menulis. Nah, menulisnya butuh subjek, butuh objek. Nah, subjeknya itu fa'il, objeknya disebut maf'ul bihi. Kataba at-talibu ad-darsa. Kataba telah menulis. At-talibu murid laki-laki, ad-darsa pelajaran. Nah, berarti kataba dia jadi fi'il, at-talibu yang melakukan aktivitas menulis, ya murid laki-laki berarti jadi fa'il.
subjek yang terletak setelah fi'il ad-darsa, pelajaran, yang menjadi objek yang ditulis berarti jadi maf'ul bihi. Ya, jadi kalau fi'ilnya adalah lazim, yaitu tidak membutuhkan objek, fi'il dan fa'il. Kalau fi'ilnya itu muta'addi, membutuhkan objek, selain fi'il dan fa'il ditambahkan maf'ul bihi. Kemudian kalau kita lihat kata kerja ini kan ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Nah, kalau kata kerja aktif tadi ya fi'il fa'il. Kemudian kadang ada maf'ul bihi-nya. Contohnya kataba, menulis. Kalau kata kerja pasif kutiba, ditulis. Nah, kalau kata kerja pasif, fa'ilnya tidak disebutkan, subjeknya tidak disebutkan. Nah, berarti ada kekosongan fa'il. Nah, sehingga kata yang terletak setelah kata kerja pasif disebut naibul fa'il, pengganti fa'il. Contohnya kutiba ad-darsu. Kutiba ditulis ad-darsu, pelajaran. Jadi yang menulis pelajaran tidak disebutkan. Ya, keterangannya hanya tadi ditulis. Dia fi'il walaupun pasif. Kemudian karena pasif setelahnya ad-darsu, pelajaran. Dia jadi naibul fa'il. Jadi kalimat dalam bahasa Arab hanya dua pola. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali dengan isim, jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat, khobar kata penjelasnya, ya, kata yang datang setelahnya. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, terdiri dari apa? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, kalau kata kerjanya aktif terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau fi'ilnya lazim, tidak butuh objek. Kalau fi'ilnya muta'addi, butuh objek, ditambahkan maf'ul bihi. Itu kalau kata kerjanya aktif. Kalau kata kerjanya pasif, ditulis misalkan, dia jadi fi'il. Nah, kalau kata kerjanya pasif, setelahnya disebut naibul fa'il. Ya, pengganti fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, jadi hanya itu. Ya, isinya bahasa Arab. Ya, kata hanya ada 3 jenis, isim, fi'il, dan harf. Kalimat hanya ada 2 pola, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan insya Allah akan kita terangkan ya lebih dalam lagi, lebih luas lagi apa-apa yang kita butuhkan untuk memahami bahasa Arab di pertemuan yang berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.